Halo semuanya. Kita bakal ngebahas tentang gelombang elektromagnetik. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium perantara. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal yang terdiri dari medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus, seperti yang akan ditunjukkan pada gambar berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat-sifat. Yang pertama, dapat merambat dalam ruang hampa atau tidak memerlukan medium untuk merambat. Lalu yang kedua, tidak bermuatan listrik. Dan yang ketiga, merupakan gelombang transversal, yaitu arah getarannya tegak lurus dengan arah perambatannya. Selanjutnya, sifat yang dimiliki gelombang elektromagnetik adalah sifat umum gelombang, seperti dapat mengalami polarisasi, pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, dan benturan atau difraksi. Yang terakhir, arah perambatannya tidak dibelokkan baik pada medan listrik maupun medan magnet. Selanjutnya, kita akan membahas tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki spektrum yang urut mulai dari sinar gamma hingga gelombang radio. Untuk memudahkan penyebutan spektrum, maka disingkat menjadi Grutti-Rada-Teller, yaitu gamma, ronsen, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, dan juga radar. Berikut adalah gambar spektrum gelombang elektromagnetik yang dimulai dari sinar gamma, sinar X, sinar UV, inframerah, dan juga gelombang radio. Namun, pada sinar UV dan inframerah terdapat cahaya tampak yang terdiri dari ungu hingga merah, dan jadilah Magicu Hibiniu. Dan selanjutnya adalah inframerah. Pada spektrum gelombang elektromagnetik, panjang gelombang sinar gamma lebih rendah dibandingkan dengan panjang gelombang radio. Tetapi, frekuensi gelombang radio lebih rendah dibandingkan sinar gamma. Frekuensi dan juga energi yang dimiliki cahaya itu sama besarnya, dengan persamaan E sama dengan H dikali F. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin tinggi pula energinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang persamaan gelombang elektromagnetik. Sama seperti pada persamaan gelombang pada umumnya, persamaan gelombang elektromagnetik hanya ada satu, yaitu V sama dengan lambda dikali F. Dengan persamaan V sama dengan kecepatan, lambda sama dengan panjang gelombang, dan F sama dengan frekuensi. Sedangkan pada gelombang elektromagnetik, karena merupakan kecepatan cahaya, maka V diganti dengan C. Untuk nilai C dicari dengan persamaan C sama dengan akar 1 dibagi dengan epsilon 0 dan dikali dengan mu 0. Dengan nilai epsilon 0 8,85 dikali 10 pangkat min 12 dan juga mu 0 dengan persamaan 4V dikali 10 pangkat min 7.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah sinar gamma. Pada dunia kedokteran, sinar gamma digunakan untuk terapi kanker, lalu mensterilisasi pada peralatan rumah sakit dan juga pada makanan sehingga makanan lebih tahan lama. Pembuatan varietas tanaman unggul dan tahan terhadap hama, lalu mendeteksi kebocoran di aliran PDAM pada sistem perunut aliran suatu fluida. Selanjutnya adalah sinar X. Yang pertama, kegunaan dari sinar X adalah memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan juga paru-paru. Lalu selanjutnya digunakan untuk menganalisis struktur bahan atau kristal, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, dan yang terakhir memeriksa barang-barang di bandara. Selanjutnya adalah sinar ultraviolet. Yang pertama membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, dan yang kedua membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Yang ketiga dengan peralatan khusus dapat digunakan untuk membunuh kuman penyakit dan mensterilkan ruangan. Yang terakhir memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan. Selanjutnya adalah cahaya tampak. Yang pertama, membantu penglihatan mata manusia, dan yang kedua, salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Sinar inframerah. Yang pertama, untuk terapi fisik, misalnya menyembuhkan penyakit cacar dan mencok. Yang kedua, untuk fotografi, pemetaan sumber daya alam, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail, digunakan pada remote control di berbagai barang elektronik, mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif, dan juga sistem keamanan. Gelombang mikro. Yang pertama digunakan sebagai pemanas makanan, yang kedua digunakan untuk komunikasi pada teknologi radar, yang ketiga menganalisis struktur atomik dan molekul, yang keempat gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta untuk menentukan arah dan posisi yang tepat. Dan yang terakhir adalah gelombang televisi dan radio yang digunakan sebagai alat komunikasi membawa informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Berikut adalah bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Berikut adalah bahaya dari radiasi gelombang elektromagnetik yang disebabkan oleh sinar gamma, sinar ultraviolet, dan juga gelombang mikro HP. Berikut merupakan contoh soal. Di bawah ini merupakan sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama, dapat merambat pada ruang hampa. Yang kedua, kecepatannya lebih besar dari kecepatan cahaya. Yang ketiga, dihasilkan dari medan listrik dan medan magnet. Yang keempat, dibelokkan oleh medan listrik. Pernyataan yang benar adalah A. 4 saja, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 1, 2 dan 3, E. 1, 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah B, yaitu nomor 1 dan juga nomor 3. Sesuai dengan pemaparan materi yang telah dijelaskan bahwa sifat gelombang elektromagnetik dapat merambat pada ruang hampa dan juga dihasilkan dari medan listrik dan juga medan magnet. Yang kedua, berikut merupakan penerapan sinar inframerah. 1. Sebagai remote control. 2. Mengontrol ketebalan kedua sisi logam. 3. Proses pengeringan dalam pengecatan mobil. 4. Membawa informasi dari suatu tempat ke tempat lain. 5. Sistem keamanan. Pernyataan yang benar adalah A. 1, 3, dan 5, B. 2, 3, dan 4, C. 2, 4, dan 5, D. 1, 4, dan 5, E. 1, 2, dan 3. Jawaban yang benar adalah A, yaitu nomor 1, 3, dan 5.
yaitu sebagai remote control, proses pengeringan dalam pengecatan mobil, dan juga sistem keamanan. Soal selanjutnya, urutan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang semakin panjang adalah A. Sinar X, inframerah, ultraviolet, B. Mikro, ultraviolet, radio, C. Sinar gamma, ultraviolet, radio, D. Radio, cahaya tampak, inframerah, E. Ultraviolet, cahaya tampak, sinar X. Jawaban yang benar adalah C, yaitu sinar gamma, ultraviolet, dan juga radio. Soal selanjutnya, pemanfaatan gelombang elektromagnetik memiliki efek menyembuhkan dan dapat merusak. Jenis gelombang elektromagnetik yang energinya paling besar sehingga dapat merusak jaringan sel manusia adalah A. Inframerah, B. Gelombang mikro, C. Sinar gamma, D. Ultraviolet, E. Cahaya tampak. Jawaban yang benar adalah C, yaitu sinar gamma. Selanjutnya, terdapat soal gelombang elektromagnetik memiliki kelajuan 4 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jika gelombang tersebut memiliki panjang gelombang 20 nanometer, tentukan frekuensi gelombang tersebut. Diketahui C sama dengan 4 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dengan lambda 20 nanometer yang diubah menjadi meter dengan persamaan 20 kali 10 pangkat min 9. C sama dengan lambda dikali 10. 4 kali 10 sama dengan 20 kali 10 pangkat 9 dikali F. Dengan persamaan F sama dengan 4 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 20 kali 10 pangkat min 9. F sama dengan 2 dikali 10 pangkat 16 Hz. Itu dia pemaparan materi yang berkaitan dengan gelombang elektromagnetik dan juga contoh soalnya yang dibuat oleh tim kelompok KKN 224 dan kelompok KKN 225. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Sampai jumpa.